Kemarin kita berbicara tentang wakalah. Wakalah adalah menyerahkan urusan seseorang kepada orang lain untuk dilakukan, untuk diamalkan di waktu masih hidup. Syaratnya orang yang mewakilkan, orang yang menyerahkan, orangnya mampu melaksanakan, yakni boleh melaksanakan dengan sendirinya. Demikian pula orang yang dipasrai syaratnya juga bisa mampu melaksanakan dengan sendirinya. Orang yang tidak bisa melaksanakan dengan sendiri tidak bisa untuk mewakilkan, kecuali dalam hal orang yang tunanetra ini tidak bisa jual beli dengan muayyan, dengan perkara yang ditentukan, tapi boleh mewakilkan kepada orang yang bisa melihatnya. Selain itu tidak boleh. Dan orang yang tidak boleh menikah karena dalam keadaan ihram tidak boleh juga menerima wakalah untuk menerima pernikahan atas nama orang lain. Menerima pernikahan atas nama orang lain itu diperbolehkan. Menikahkan atas nama orang lain juga diperbolehkan. Mungkin sing kathah oleh ningali panjenengan geniku yang menikahkan diwakilkan. Iku diwakil nang Pak Kiai, diwakil nang Pak KUA, diwakilkan kepada siapa saja, sering terjadi. Angkah tuka wazawajtuka bintalabun mauliyata abiha allazi wakalani bihadzal akdi anhu bimahri khamsa alfir iyadin halan. Itu biasa. Lah lek sing nrimo niki biasa langsung bojone. Qabil tu nikah wa taswijaha li nafsi. Lah lek sing menerima niku adalah orang yang mewakili, yo selek ngakati angkah duka wasawaj duka angkah tu wasawaj tu bintalapun mauliyata abiyah lazi wakalani muwakilakah dimuwakilakah bimahri khamsa alfi rupiyatin halan. Terus sing jawab qabil tu nikah wa taswijali muwakili Zaid misalnya bimahri bil mahril mazkur. Sehingga sing lanang ora tau ketemu sing wedok, ora tau ketemu wali, tapi mulih-mulih langsung wis duwe bojo. Niku mboten napa-napa. Niku kados dene Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, beliau ketika menikah tidak ada di rumah, niku ada di Baghdad. Nah, beliau diwakilaken oleh nrimo nikah, berarti qabil tu nikah wa taswijaha limuwakili, ngoten. Niku saged. Makanya saged damel nyiasati pernikahan-pernikahan sing zaman sakniki sing lanang lan sing wedok di luar negeri cukup dengan menggunakan pulsatri, entah itu pakai telepon atau video call atau virtual pakai Zoom. Niku saged
Kalau kita ngakati dengan virtual Zoom tidak bisa. Ngakati nikah dengan pakai telepon tidak bisa. Tapi kalau memang taukilnya saja yang pakai telepon, bapak ini Kalimantan atau bapak ini Jawa gini, sing lanang sing wedok nang luar negeri ingin nikahnya sah bagaimana? Langsung sing lanang niku mewakilkan kepada seseorang untuk menerima akad nikah di sini, terus diakati oleh walinya di sini. Di kono ben ngrungokno, begitu nek kene wis diterima wis sah, wis kono langsung sah. Itu nyiasati adanya pernikahan dengan video call, adanya pernikahan dengan Telkom friend, adanya pernikahan dengan Zoom dan lain sebagainya. Murah kangelan zaman saniki. Masya Allah. Kalau zaman kayak ngeten mawon kaya ngene sesuk zaman anak putuwe dunya wis kaya apa neh san. Sak karu-karuan san. Astagfirullahaladzim. Pun niku masalah wakalah. Akad wakalah ini bisa dilaksanakan, dimewakilkan itu bisa dilaksanakan, bisa dijalankan, bisa berlaku di dalam semua transaksi jual beli, nikah, hibah, gadi, tolak yang menjas. Misalnya ngomong, saya tolong omongono bojoku, tolakno bojoku. Sampean tak tolak atas nama kenging pun. Bisa terjadi semacam itu. Nikah nggih saged, tolak nggih saged, hibah nggih saged mewakilkan. Nah, untuk dalil kitab atau Quran yang mengatakan taukil gini ku dawuh Allah, fab'atsu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Kalau terjadi pertengkaran di antara suami istri, dawuh Al-Quran, karena temriko fa in khiftum alla yuqima hududallah fala taqrabuha fadribuha. Difaqatu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau ternyata wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau dikhawatirkan terjadi syikok, terjadi gap di antara suami istri, maka silahkan yang istri mewakilkan permasalahan kepada orang lain, yang suami mewasakan kepada orang lain, dan orang lain ini berunding untuk mendapatkan kesepakatan. Kalau tidak bisa, ya maka orang lain ini diberi wewenang untuk menolak satu. Nah, ayat ini walaupun terjadinya di dalam pernikahan pada zaman sahabat juga digunakan untuk wakalah di dalam menyelesaikan peperangan. Ketika antara Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali terjadi syikok, terjadi pergegeran yang tidak bisa
kompromikan lagi permasalahannya. Menurut Muawiyah, Sayyidina Ali mengerti siapa pembunuh Sayyidina Utsman. Dimantun sedone Sayyidina Utsman niku geger. Sayyidina Muawiyah menuntut darahnya Sayyidina Utsman, harus dituntaskan hukuman terhadap pembunuh Sayyidina Utsman. Dan menurut Muawiyah, Sayyidina Ali telah mengerti siapa gerangan pembunuh Sayyidina Utsman. Sementara Sayyidina Ali memang tidak ngerti siapa pembunuh Sayyidina Utsman. Akhirnya terjadi geger, tarik ulur sehingga tidak bisa dihindari lagi. Sahabat Muawiyah menginginkan setelah wafatnya presiden jangan dulu mengangkat presiden sebelum dituntaskan darahnya Sayyidina Utsman. Kalau Sayyidina Ali dan juga didukung oleh Abu Musa al-Asy'ari berpendapat, didukung oleh Abbas, Ibnu Abbas berpendapat setelah wafatnya Sayyidina Utsman yang didahulukan pemerintahan, terbentuknya pemerintah. Nanti setelahnya terbentuknya pemerintah ini menyelesaikan pembunuhan Sayyidina Utsman. Wis kara iku tok lho. Cara Sayyidina Ali bentuk pemerintah dulu, cara Sayyidina Muawiyah harus menuntaskan siapa pelaku pembunuhan dulu. Ngono karena sama-sama kuat, tidak ada yang mengalah, terjadi gap, terjadi pertempuran. Dalam pertempuran yang sengit, akhirnya tentaranya Muawiyah hampir lumpuh. Lumpuh berarti kalah. Kemudian sudah akan hampir lumpuh, Muawiyah mengajak damai dengan cara berunding bagaimana fab'atsu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Sayyidina Ali mempunyai juru berbicara, Sayyidina Muawiyah mempunyai juru bicara. Akhirnya walaupun dengan alot akhirnya dipun terima. Asalnya Sayyidina Ali tidak mau kembali kepada hukum Allah yang ditawarkan oleh Muawiyah. Muawiyah mengajak, mari kita kembali kepada hukum Allah. Sayyidina Ali tidak menerima. Bukan Sayyidina Ali tidak menerima dengan hukum Allah, tapi Sayyidina Ali mengetahui bahwa ajakan Sayyidina Muawiyah kembali kepada hukum Allah ini hanya semata politis. Sebab tentaranya sudah hampir lumpuh. Akhirnya ngajak kembali kepada hukum Allah. Dan ini perlu panjenengan ingat-ingat. Jikalau sekarang ini banyak orang mengajak ke jalan Allah, mengajak ikut habaib, ikut paila agama, paila Quran dan lain sebagainya, niki panjenengan aja terus mengikuti. Niki krono repot. Aslinya itu omongan itu disalahno nggak bisa karena memang harus kita membela agama, tapi motif yang direncanakan itu bukan belanya agama, tapi ada agenda politik. Dan di situ Sayyidina Ali tidak menerima. Makanya kalau sekarang ini mereka mengajak, mari bela agama Allah, mari bela Al-Quran, terus bela bendera tauhid, ora enek bendera tauhid niku.
Nah, sekalipun mengatakan demikian, kita tidak harus menerima sebagaimana sikapnya Sayyidina Ali karena tahu bahwa itu semuanya politik. Mulai bela Al-Quran itu orang usah turun gunung budal nang Jakarta geruduk-geruduk, tapi bisa juga dilakukan dengan mulang Quran, mulang cah cilik, mulang TV itu ya sebelah Quran. Nah, terus terjadi Sayyidina Ali ditekan oleh para sahabat senior seperti Abu Musa al-Asy'ari agar menerima kembali kepada hukum Allah, yaitu masing-masing mewakilkan permasalahannya kepada orang yang tertentu. Sayyidina Ali mengutus seorang jubirnya yaitu Abu Musa al-Asy'ari, yang sebelumnya Abu Musa al-Asy'ari diutus, beliau mengutus sahabat Muawiyah, sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, jangan sampai mau kamu Ali. Ibnu Abbas mengatakan, kalau saya diutus si Ali untuk melaksanakan ini, saya tidak akan pernah melaksanakan. Tapi kalau diutus Amir Mukminin, yo abot enteng lakonono. Ini membedakan. Nah, kita jamaah nangge imam sing kita ora pati mantep, itu ora pati atuk, yo semboyan saja. Kalau saya mengikuti pada Zaid tidak akan pernah, tapi mengikuti imam saya sholat, walaupun imam Zaid ya terpaksa harus ikut mboten mawon. Nah, di dalam pemerintahan desa misalnya, aku lek melok karo si Suto tadi lurah kayak aku moh. Tapi kalau melok lurah harus, walaupun itu musuh saya, walaupun itu sentimen saya, walaupun itu rival saya, tapi karena jadi lurah saya harus mengikutinya, maka saya ikut kepada dia bukan karena pribadinya, tapi karena lurahnya. Niki harus kita bawa yang semacam ini, sehingga kita dewasa ngoten lho. Iki yang terjadi di masyarakat saat ini kan ngoten kok. Tak mirip kayak wis moh. Terus akhirnya orang melok kegiatan orang apa, terus kadang-kadang jumatane mawon ngalih. Ini kan juga pantas belas. Jadi kalau saya mengikuti dia, Zaid gak mau. Tapi kalau mengikuti takmir harus. Karena takmirnya dia bukan karena saya ikut pada dia, tapi ikut karena dia takmir. Wah, ngeten iki jan hebat. Bedakan antara organisasi dengan pribadi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, kalau saya diperintahkan Ali, saya tidak akan pernah mau. Tapi kalau diperintahkan Amirul Mukminin, berarti Ali atas nama Amirul Mukminin, saya perintahkan, saya laksanakan. Berarti dibedakan antara tugas pribadi dengan tugas Amirul Mukminin. Nah, mulane suami memerintahkan kepada istri, kalau di situ atas nama pribadi, gini ku kongkon apa itu masak, kongkon godok wedang, gak harus mau. Tapi kalau atas nama suami dan itu perintahnya adalah hubungan kesuamian, apa kesuamian? Hubungan kesuamian itu adalah menyerahkan dirinya dalam masalah birai, harus mau. Di senajan toh benci karo sing lanang, ora gelem karo sing lanang, gak masalah. Sehingga lek dikongkon atas nama pribadi ini gak gelem, gak apa-apa. Atas nama pribadi ini seperti dikon godhokno wedang, dikongkon godhok kongkon masak. Ini kan untuk pribadi tuh.
bukan atas nama persuamian. Sedangkan urusan persuamian niku hanya urusan birahi. Niku ora wajib melok karena urusan pribadi. Tapi lah urusan persuamian, walaupun saya nggak seneng yo, sungguh terpaksa mak genteng saponono apa denteng lakonono. Lho ngoten lho Bu. Jadi panjenengan pegel-pegel kalau dikongkon suami licrok dhisik. Kongkonan niku bab apa? Kalau kongkonan niku bab persuamian, yo harus mau dosa panjenengan ora gelem. Tapi kalau kongkonan niku bukan masalah persuamian berarti urusan pribadi. Aku gaekno wedang, aku masakno sego niku urusan pribadi. Niku lek panjenengan seneng karo sing lanang ya gawekno, lek kasihan karo sing lanang gawekno. Umpama ora dilaksanakan enggak dosa. Kenapa? Karena bukan tugas istri. Tapi itu tugas suami. Betul. Mulane senajan toh duduk tugas istri, umpama istri membantu karena kekasih, karena dulur, karena kasihan utawa golek ganjaran, wah niku jam nggih. Hal itu juga dilakukan oleh istrinya Rasulullah, oleh putrinya Rasulullah kados Dewi Khadijah. Dadi sing lanang utang duit nang sing wedok gak oleh, gak apa-apa, gak dosa. Karena memang tidak harus ngutang ya apa maneh njaluk. Sing lanang njaluk duit nang sing wedok mergo duit eruh sing wedok panen, gak harus dikasih. Karena itu bukan urusan kesuamian. Tapi urusan pribadi. Tapi nggih ngoten. Nek suami panen ya istri gak boleh minta. Lah wong bojone urusan kesuamian wong lanang hanya wajib ngekei nafkah secukupnya, lek sugih rongmut, lek melarat sakmut, lek sedengan sakmut setengah untuk memberi keuntungan ditukokno mobil, tukokno apa gak kewajiban, ngoten lho tapi yo kurang napa niku jenenge romantis ngoten tok. Kurang romantis. Niki lah urusan fikih karo akhlak, urusan fikih karo tasawuf. Mulai fikih ora wajib ngoten tok. Ya tasawuf ya umpama kuwi mbantu wong liya ta'awanu 'alal birri wa taqwa ya sae ngoten mawon. Niki lha ini. Mulane lek panjenengan pernikahan hanya cocok fikih tok, wah gak iso urip. Lho kenapa gak iso urip? Ya iso urip maksudnya gak iso romantis, gak iso bahagia. Mergo apa? Wajiban sampe ya laksanakno. Kuwi kula sak kewajibane wis gak karo-karuan. Tapi lek wis saling ridho niku mangga gak masalah. Niku lek saling ridho bukan karena urusan persuamian tapi urusan karena sayang. Lho sayang karena sayang niku rene batese. Napa kok tukokno omah apik, napa kok kendaraan sayang. Lho niku wis kene batese liyeng niki. Niku saged paham, Bu? Jadi kudu paham nek ngoten panjenengan dikongkon masak ora gelem gak dosa, dikongkon ngedek wedang gak gelem gak dosa. Tapi lek suami duwe akeh njaluk gak dikeki ora dosa. Lho nggih mboten dosa. Krana apa kewajibane gur nafkah wis keimangan dina sugih rongmut kan ya wis cukup sak lawuhe. Nggih. Lah terus duit-duit akeh terus mau medhit. Lah kowe tak kongkon yo medhit ya wis tenane. Ya ngoten mawon. Dadi niku lek urusan
fikih. Mengulane lek kita selesaikan tidak dalam urusan fikih ya wis saling sayang, yaitu konsepnya pun beda karena cinta karena sayang ngoten lho nih. Lani sing lanang harus wajib untuk memenuhi kewajiban, sing wedok memenuhi kewajiban niki pun beres kabeh. Cuma jok sampai nuntut kewajiban, melaksanakanlah kewajiban, ojo nuntut wong liya nglakoni kewajiban. Anten yes kaya utang niku yo harus nyaur. Dilek ana wong liya diutang sampean kongkon nyaur, nggih ngoten sampean utang nang dhek gak dikeki ya aja muring-muring. Mergo wong diutang sampean yo dikongkon nyaur ngoten. Iki. Nomor 2 wa fi kulli fashin. Wakalah itu juga berlaku dalam semua fasah. Fasah itu apa? Merusak. Contohnya mengurungkan jual beli niku fasah. Mengurungkan jual beli wis jadi, tapi karena ada janjiane niku utuh, ternyata ono cacate terus dibalekno. Niku ikolah. Niku jenenge ikolah atau fasah. Lah niki mangke wong barang niku nggih ngoten, nikah barang niku nggih ngoten. Kenging wong wedok dibalekno gara-gara cacat. Nggih niku krana buntu daging. Krana buntu karo belung. Lah ya ora iso dienggo balekno ae gak sida. Karena gendeng. Karena lepra. Karena belang. Iki balekno gak sida mergo sing wedok belang. Nah niku ikolah diwurungno, dalam pernikahan diwurungno. Suami juga bisa dikembalikan. Niku ketika suamine niku unah niku yo peluh. Peluh niku terong bakar. Nggih. Atau pegot. Baik pedot ora kena dinggu. Terus niku nomor 2, nomor 3 gendeng. Sing lanang gendeng iki balekno ae. Nomor 4 lepra. Nomor 5 belang itu dibalekno. Nah, dibalekno dengan pakai ikolah dengan basah-basah. Dibalekno melalui gimana? Dikembalikan melalui pengadilan. Ini boleh kita mewakilkan seorang wakil untuk membatalkan pernikahan. Niku jenenge ikolah niku angsal. Ngoten lho. Lah mergo boleh menerima menyerahkan. Nanti sampean bayarno barang niku melewati orang lain, menerima bayaran melewati orang lain diperbolehkan. Menerima bayaran hutang, menagih hutang, wa fistifai ukubati adamiyin juga diperbolehkan mewakilkan memenuhi ukubah. Jadi memenuhi ukubah untuk adami, siksaan. Jadi bukan memenuhi itu melaksanakan kisos. Misalnya panjenengan duwe bojo utawa duwe keluarga, duwe bapak dipateni karo wong, niki kan boleh minta ganti hukuman yo utang pati, nyaur pati. Utang kencur, kentang kencur, utang nyaur, utang jajan nyaur jajan, utang pati nyaur pati. Lah panjenengan enggak tegel untuk melaksanakan tindakan membunuh niki, kena mewakilkan kepada seseorang al-guju untuk melaksanakan tindakan hukuman ini. Boleh kaya ngoten.
Tapi tidak boleh mewakili untuk disiksa. Nggak boleh mewakili disiksa. Di Zaid mestinya dikisos karena telah membunuh kepada orang lain. Kemudian kisos si Zaid diwakilno nang wong liya, sing liya dikisos ora oleh. Walaupun ridho. Lah nek di perpolisian niku sing salah Zaid terus hukumane dileboni Umar ya ora oleh. Ngoten lho. Termasuk niku gak oleh